Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria. Apakah ada yang tidak masuk pagi hari ini? Tidak ada ya, berarti masuk semua. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermakna, bermanfaat bagi kita semua. Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baik, silakan lihat kiri kanan kalian. Itu sampah, silakan diangkat dan taruh di tempat sampah. Sobri, dasinya diperbaiki. Ziadi, sudah rapi semua? Sudah. Baiklah, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan patriotisme kita, Ibu minta perwakilan untuk maju ke depan untuk menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib kita dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dan ada pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung pada airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, Ibu ucapkan kepada Ananda Selfie, silakan duduk.
Tadi pagi sebelum kalian berangkat sekolah, apa yang kalian lakukan? Semuanya sudah sarapan? Sudah. Jika kalian tidak sarapan, apa yang akan terjadi? Ya, ada yang sakit, ada yang lemas, bisa kehabisan energi. Nah, apakah sarapan tadi itu termasuk kebutuhan? Iya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Tapi sebelumnya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Selfie? Coba selfie, silakan. Manusia sebagai makhluk sosial, ekonomi bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi bermoral. Kenapa kita dikatakan makhluk sosial? Karena butuh bersosialisasi. Terus? Karena butuh bersosialisasi, berinteraksi, butuh orang lain. Sejatinya bahwa kita sebagai makhluk sosial itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita juga butuh orang lain. Karena kita sendiri belum tentu bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa orang lain. Nah, manfaat kita mempelajari kebutuhan manusia. Ya, manfaatnya di sini banyak ya. Yang lebih spesifik di sini manfaatnya yaitu supaya kita bisa memprioritaskan mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, itulah manfaat kita mempelajari kebutuhan manusia. Tujuan kita mempelajari kebutuhan manusia ya. Yang pertama, setelah kalian berdiskusi nanti kalian bisa membedakan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi, kalian nanti bisa mengklasifikasikan bermacam-macam kebutuhan. Masih semangat belajar? Masih. Untuk meningkatkan semangat belajarnya, silakan berdiri. Kita ice breaking ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, silakan duduk. Tetap semangat ya. Nah, silakan kalian lihat gambar apa ini? Nah, seandainya ibu sekarang memberi kalian uang 100.000, kira-kira kalian mau membeli apa? Sepatu. Kenapa kalian mau membeli itu? Karena mau, karena ingin, karena butuh. Dari alasan kalian membelinya itu ada yang sama tadi ya. Sapa mau membeli sepatu, Pia juga mau membeli sepatu. Sapa mengatakan karena ingin, Pia karena kebutuhan. Nah, untuk mengetahui perbedaan kebutuhan dan keinginan dan bisa kalian mengklasifikasikan berbagai macam kebutuhan tersebut setelah kalian berdiskusi ya. Berdiskusi kelompok. Nanti dalam diskusi kelompoknya ini kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, silakan mulai cari teman kelompoknya sesuai dengan kelompok yang minggu lalu. Sudah siap?
Silakan berdiri terlebih dahulu. Tepuk fokus. Nah, silakan duduk. Nah, ini LKPD dan bahan ajar yang akan Ibu berikan. Nanti kalian kerjakan dan boleh kalian juga cari jawabannya di internet ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya kalau ada yang belum dipahami. Silakan bisa mulai dikerjakan. Ada yang belum dipahami? Mungkin ada pertanyaan mengenai LKPD-nya, silakan ditanyakan. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani itu seperti olahraga. Nah, untuk lebih tahu lagi silakan cari di Google-nya ya. Ini bagiannya, pembagiannya itu dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apa saja contohnya? Sudah jadi semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian bisa presentasi. Siapa yang mau duluan silakan. Kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ilmu Kebutuhan Dasar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Widya Nadila. Baiklah, kita akan mulai presentasikan. Kebutuhan manusia menurut kepentingannya itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Primer paling mendasar harus kita penuhi. Contohnya ada sandang, pangan, dan juga papan. Contohnya ada sandang, pangan, dan juga papan. Sekunder menunjang hidup, contohnya televisi, kulkas, dan juga ada pendingin ruangan. Bisa kita penuhi jika primer penuhi. Tersier itu untuk meningkatkan harga diri atau gengsi, dan juga ada kebutuhan mewah. Contohnya ada mobil, perhiasan, dan handphone. Misalkan kebutuhan yang paling utama, ada juga sampingan atau keinginan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Kenapa kebutuhan primer dikatakan kebutuhan mendasar? Kebutuhan primer dikatakan kebutuhan mendasar karena kebutuhan ini sangat penting untuk kelanjutan hidup. Saya akan membantu. Kebutuhan primer dikatakan kebutuhan mendasar karena mencapai kebutuhan dasar yang paling diperlukan agar seseorang bisa hidup layak, sehat, seperti makanan,
Ya. Apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Irma Feminda. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari diskusi di kelompok 1. Nama barang dan aktivitas. Yang di sini adalah dari definisi, nah jenis kebutuhannya adalah sekunder. Alasannya karena definisi ini adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer. Selanjutnya adalah pakaian. Jenis kebutuhannya adalah primer. Alasannya karena baju adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Terus ada emas adalah kebutuhan tersier. Alasannya karena emas adalah kebutuhan barang mewah. Selanjutnya adalah mobil. Jadi kebutuhannya adalah sekunder karena mobil adalah alasannya karena mobil adalah kebutuhan untuk transportasi. Selanjutnya adalah ada tabungan. Jenis kebutuhannya adalah jangka panjang atau kebutuhan masa depan. Alasannya karena menabung bisa digunakan pada manusia yang akan pada masa yang akan datang. Terus ada kacamata. Jenis kebutuhannya adalah individu. Alasannya karena kebutuhan diri sendiri atau bisa kita pakai. Oke, sekian dari saya. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Kenapa makanan disebut kebutuhan jasmani? Makan termasuk kebutuhan jasmani karena makanan berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan energi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi. Saya Arianti. Saya Abdullah. Saya Dinda Syakila. Oke, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang jenis kebutuhan manusia. Menurut intensitas dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Contoh dari kebutuhan primer adalah makanan, rumah, dan pakaian. Sekunder contohnya handphone, laptop, dan motor. Sedangkan tersier contohnya mobil dan permata. Oke, yang kedua, menurut sifat dibagi menjadi 2, jasmani dan rohani. Oke, contoh dari jasmani adalah berolahraga, sedangkan rohani beribadah atau sholat. Oke, yang ketiga, menurut subjek dibagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok. Contoh dari individu adalah membaca, sedangkan kelompok rumah sakit dan jembatan. Oke, yang keempat atau yang terakhir, menurut waktu dibagi menjadi 3, yaitu masa sekarang, masa yang akan datang, dan sepanjang waktu. Oke, contoh dari masa sekarang, contohnya payung saat hujan, jas hujan saat hujan. Oke, yang kedua, contoh dari sepanjang waktu, contohnya teman bermain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, contohnya masa depan, contohnya uang untuk menabung. Oke, sekian dari saya. Itu bisa tunggu mungkin ada pertanyaan.
Berikan contoh-contoh kebutuhan sepanjang waktu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kirana Octavia. Kebutuhan sepanjang waktu adalah kebutuhan yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Mungkin ini kasih dari teman kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok pasukan prioritas akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pada suatu hari yang cerah, kami sekeluarga pergi ke mall untuk berbelanja barang kebutuhan. Ibu membeli beras, minyak goreng, dan telur. Kebutuhan tadi termasuk obat kulit. Kami harus membelinya untuk melakukan hidup kami. Di lantai 2 mall, saya melihat jam dinding, tas, dan juga sepatu. Ini termasuk kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Di lantai 3 mall, saya minta izin sama mama dan papa untuk membeli handphone. Handphone termasuk kebutuhan primer. Selanjutnya, kami berpindah ke tempat game untuk menemani papa berolahraga. Kami pun ikut berolahraga di sana. Berolahraga adalah kebutuhan jasmani. Setelah selesai berolahraga, kami pergi beribadah sholat zuhur di musola di dekat mall. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani dan rohani adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Setelah selesai beribadah, saya menyempatkan diri untuk membeli pensil dan buku untuk sekolah. Aku juga berkunjung ke apotek untuk memeriksa mata dan membeli kacamata dinas. Pensil, buku, dan kacamata itu termasuk kebutuhan individu. Setelah sampai di rumah, tiba-tiba adikku demam. Kami mengantar adikku ke klinik keluarga dan diberi obat biar cepat sembuh. Beruntung sekali, kami ikut asuransi kesehatan. Obat dan asuransi kesehatan itu adalah kebutuhan menurut waktunya. Baik, ada yang mau bertanya? Ya. Bagaimana jika kalian berada di suatu tempat yang jauh dari fasilitas kebutuhan dasar? Apa saja yang harus kalian cari terlebih dahulu dan bagaimana cara mendapatkannya? Yang saya cari terlebih dahulu pertama air, makanan, dan tempat berlindung. Air akan kita cari ke sumber air terdekat seperti sungai atau mata air. Makanan, kita akan cari makanan yang aman di alam atau akan kita cari ikan di sungai. Setelah air dan makanan, kita perlu berlindung untuk melindungi diri kita dari cuaca. Kita bisa membuatnya dari kayu, daun, atau bahan lain untuk yang kita temukan dari alam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, Ibu akan meluruskan hasil diskusi kalian yang tadi dari kelompok PIA ya. Tadi ditanyakan oleh Laili, kenapa kebutuhan primer ya dikatakan kebutuhan mendasar? Karena
kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau sudah ada makanan, sudah ada pakaian, sudah ada tempat tinggal, tentu hidup kita juga akan nyaman. Nah, itulah sebabnya dikatakan kebutuhan mendasar. Nah, kalau sudah ada kebutuhan mendasar, baru bisa kita membeli yang lain, ya, mencari kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bersifat sekunder, tersier dan sebagainya, ya. Tadi juga ada pertanyaan, bagaimana caranya kalau jauh dari fasilitas kebutuhan dasar. Nah, tadi benar sekali jawabannya, dia akan mencari air. Air itu yang paling kita butuhkan, ya, setelah makanan, ya. Makanan bisa diolah oleh air. Beras itu bisa masak dengan air api. Air dia cari ke tempat sumber-sumber air, itu bagus sekali. Bisa dia cari ke sungai kalau jauh dari kebutuhan atau fasilitas yang lebih mewah. Berarti contohnya tadi bisa kita hidup di alam bebas atau di dalam hutan. Makanan ini bisa kita cari, misalnya di sana banyak pohon, kita akan cari buah-buahan dari yang ada dari hutan tersebut. Nah, yang terakhir tempat berlindung, dia bisa membuat tempat berlindung dengan memakai dedaunan, ya. Dia bisa membuat rumah-rumah dengan pohon daun yang sudah ada disediakan oleh alam. Untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu jelaskan sedikit, ya, tentang materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita belajar tentang kebutuhan. Nah, kebutuhan itu adalah hasrat yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Nah, itu namanya kebutuhan. Kalau keinginan itu adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Itu bedanya, ya, kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan dulu baru keinginan. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Kalau sudah paham, Ibu akan kasih kalian asesmen untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman kalian dalam memahami materi pelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Silakan dijawab, ya, asesmennya. Kalau sudah jadi silakan dikumpulkan sama LKPD-nya. Iya, taruh di sini. Silakan duduk di tempat semula, ya. Sudah semua? Nah, ini adalah kertas stick note, ya. Di sini kalian akan menulis tulis kalian. Kalau sudah jadi silakan ditempel di papan tulisnya. Apakah kalian senang, sedih, atau gembira, ya? Kalian tulis di kertas ini. Serta menuliskan kesimpulan, ya, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus memenuhi kebutuhan kita berdasarkan kebutuhan. Jangan kita berdasarkan keinginan, ya, biar tidak jadi boros. Kalau kalian memenuhi kebutuhan kalian berdasarkan keinginan, berarti kalian itu akan dinamakan konsumtif atau boros. Nah, untuk
pelajaran kita minggu depan. Kalian silakan pelajari alat pemuas kebutuhan ya. Kalian pelajari. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, tadi kita awali dengan berdoa dan kita juga akan menutupnya dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin ya Rabbal